Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Nottingham Forest versus Arsenal yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dan yang kedua antara Liverpool versus Newcastle yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor yang meyakinkan 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti memang untuk sementara Liverpool masih berada di posisi puncak klasemen English Premier League. Tetapi sekarang selisih poin mereka dengan Arsenal yang berada di peringkat nomor 2 adalah 13 poin. Selain itu juga Liverpool untuk kedua kalinya secara beruntun menang dengan skor 2-0 karena sebelumnya juga menang di kandang Manchester City dengan skor yang sama. Dan bagi Arsenal ini adalah pertandingan kedua secara berturut-turut di mana para pemain Arsenal gagal mencetak gol karena sebelumnya Arsenal kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1 dari West Ham. Pada saat Liverpool meraih kemenangan, maka tim-tim yang berada di bawahnya yang memang punya peluang untuk mengejar Liverpool, seperti Arsenal dan juga Forest, gagal meraih kemenangan. Sama juga kan? Seperti yang baru saja terjadi. Memang City meraih kemenangan, tapi City kan selisih poinnya jauh ya dari Liverpool ya. Dan saya pikir sulitlah bagi City untuk bisa mengejar Liverpool. Apalagi Manchester United. Manchester United kan sedang fokus agar tidak terdegradasi. Jadi saya pikir memang musim ini milik Liverpool. Apalagi memang para pemain mereka atau mayoritas dari para pemain mereka itu bugar ya sejauh ini ya. Kan Liverpool tidak mengalami badai cedera ya. Ini kan beda dengan Arsenal. Meskipun menurut saya ya Arteta tidak bisa memakai alasan itu. Karena Arteta kan sudah lama ya melatih Arsenal ya. Jadi dia seharusnya sudah bisa siap untuk mengantisipasi jika ada pemain pilarnya yang absen. Contoh kan, dalam 2 pertandingan terakhir pada saat memang top goal scorer atau top skor sementara dari Arsenal Kai Havertz itu cedera, belum lagi Saka juga yang pemain paling banyak create chances untuk Arsenal cedera, ya seharusnya ada pemikiran yang berbeda dari Arteta. Agar timnya minimal masih bisa mencetak gol. Karena seandainya Arsenal menang di pertandingan dini hari tadi, paling tidak ya masih bisa menjaga jarak yang tidak begitu jauh dari Liverpool. Tapi sekarang dengan 13 poin, ya sang gajah ini memerlukan keajaiban. Dengan berharap bahwa Liverpool kalah lah 5 kali secara berturut-turut kan kayaknya nggak mungkin deh gitu. Apalagi dengan form dari Liverpool yang lagi on fire. Bukan saja di Premier League loh, tapi di Liga Champions. Bahkan di Liga Champions kalau nggak salah Liverpool tuh selalu menang. Nah artinya memang Liverpool layak menjadi juara dari IPL musim ini. Dan seperti yang kita bisa melihat di pertandingan dini hari tadi lawan Newcastle United, para pemain Newcastle seperti terpesona dengan para pemain Liverpool yang memang bergerak begitu leluasa di atas lapangan. Padahal kalau yang saya melihat para pemain Liverpool itu tidak bermain dengan yang namanya high intensity atau tempo tinggi. Tapi Arsenal yang memang tidak full team di pertandingan mereka lawan Forest bermain dengan tempo lamban, nggak seperti biasanya. Nah ini kalau feeling saya mental para pemain Arsenal ini sudah kena. Dan Arteta kembali memainkan Mikel Merino sebagai striker palsu. Kalau menurut saya Merino ini striker bodong. Nggak bermanfaat sama sekali, dapat peluang pun nggak bisa mencetak gol, dapat 2 peluang loh dia. Odegaard saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir mulai sulit untuk bisa memberikan kontribusi dengan biasa dia lakukan sebelumnya. Declan Rice pemain yang bagus, tapi dalam menyerang saya tidak bisa melihat dia memberikan kontribusi dalam arti bisa create chances. Jorginho dipasang, lamban juga ini pemain. Calafiori, oh my god, untunglah dia tidak mendapatkan kartu kuning kedua itu. Tipis-tipis juga itu yang dia mendorong Callum Hudson-Odoi kan. Callum ini kan mantan pemain Chelsea ya, yang memang terbuang ya. Bahkan ada Anthony Elanga juga yang terbuang ya dari Manchester United. Tapi bagus permainan mereka. Dan Forest memang nggak bermain defensif. Di babak pertama itu hanya peluang dari Calafiori yang terkena tiang gawang. Sisanya hanya pergerakan individu dari para pemain Arsenal. Padahal yang kita tahu bahwa Arteta itu punya yang namanya konsep permainan kan. Artinya passing and movement of the ball. Jadi passing dan bergerak tanpa bola untuk bisa menerima umpan kembali dan create chance, menciptakan peluang dengan harapan agar bisa mencetak gol. Tapi itu tidak terlihat di pertandingan dini hari tadi. Dan saya melihat bahwa Arteta tidak bisa melakukan sebuah perubahan di second half itu agar para pemain Arsenal itu bisa lebih cepat switch play untuk menyerang dan menciptakan peluang. Jadi memang tampaknya para pemain Arsenal ini terbawa tempo lamban dari para pemain Forest, maka itu gak banyak peluang dari para pemain Arsenal. Padahal kalau dari segi materi pemain,
jauhlah Arsenal lebih unggul daripada Nottingham Forest. Dan memang si Forest defense-nya solid ya, tapi saya melihat mereka juga berani mengambil resiko loh untuk menyerang. Dan saya melihat tuh Calafiori sebagai fullback ya, sebelah kiri dia memang lebih banyak maju. Maka itu kemudian dia diganti juga karena berbahaya sekali bagi fullback pada saat bermain di kandang tim lawan yang punya pemain yang cepat di wing. Pada saat dia overlap dia harus bisa cepat turun lagi ke posisinya. Tapi saya pikir ya bagi Arteta memang nggak ada opsi lainnya. Dia sepertinya sudah ketemu deadlock ini, sudah deadlock nih bagi dia nih untuk bisa melakukan perubahan bagi Arsenal pada saat ada beberapa pemain cedera. Tapi kan Arsenal sebetulnya masih punya pemain-pemain yang komplit di tengah, masih punya banyak pemain di tengah. Nah, seharusnya dari tengah ini, pergerakan para pemain dari tengah ini yang harus menopang para pemain di depan yang memang tidak punya kemampuan untuk mencetak gol. Liverpool itu pada saat memang mereka menyerang, nah banyak pemain dari second line itu akan ikut terlibat dalam proses membangun serangan, sehingga pemain dari Liverpool yang menguasai bola itu punya opsi lebih banyak untuk membagi bola. Maka itu saya pikir pada saat Arsenal ini tidak punya top goal scorer mereka, tidak punya top kreator mereka, pemain-pemain Arsenal dari tengah itu harus lebih rajin untuk ikut mendukung serangan dengan pergerakan tanpa bola dan mencari ruang, harus pintar lepas dari kawalan tim lawan. Jadi saya pikir hasil imbang 0-0 ini ya semakin memperkecil peluang lah bagi Arsenal untuk bisa mengejar Liverpool. Dan dari pertandingan Liverpool kita bisa melihat bahwa para pemain Liverpool itu bermain dengan confidence yang sangat tinggi, level of confidence yang sangat tinggi, kepercayaan dirinya luar biasa. Mungkin juga mereka sekarang merasa bahwa tidak akan ada tim yang bisa mengejar mereka ya. Dan saya melihat bahwa para pemain Liverpool itu bermain dengan cara yang cair pada saat mereka memang lebih banyak mengandalkan passing yang akurat. Jadi kalau kita lihat para pemain Liverpool itu dari segi passingnya memang banyak, tapi ya persentase akurasinya itu luar biasa, apalagi pada saat mereka menyerang untuk membuka pertahanan tim lawan. Meskipun Liverpool di pertandingan dini hari tadi saya melihat memulai pertandingan dengan tempo lamban, tapi kemudian mereka yang bisa mencetak gol lebih dulu dengan proses yang sangat menakjubkan, karena mereka bisa mengubah situasi bertahan mereka ke menyerang dan kemudian langsung mencetak gol. Padahal sebelumnya tuh Newcastle yang coba untuk create chance, tapi diintercept di defense. Kemudian Liverpool melakukan switching play, kalau nggak salah mereka membutuhkan waktu sampai 17 detik ya, sampai Szoboszlai itu mencetak gol. Dan kita lihat, itu Diaz dan Jota, dua pemain yang sebetulnya juga punya peran atau tanggung jawab untuk mencetak gol, justru bisa create chance bagi Szoboszlai. Nah inilah bedanya Liverpool dengan Arsenal. Bahkan dengan City, Liverpool musim ini jauh lebih kreatif dan jauh lebih produktif karena memang banyak pemain yang biasa ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Sama seperti lawan City, Szoboszlai juga bisa mencetak gol. Dan gol pertama dari Szoboszlai ini yang menurut saya menurunkan semangat dari para pemain Newcastle, karena tampak para pemain Newcastle tuh shock. Padahal Newcastle tuh cukup berani juga membangun serangan ke area pertahanan Liverpool dengan melibatkan lebih banyak pemain. Dan seharusnya Liverpool menang dengan skor yang lebih banyak, dengan mencetak gol lebih banyak. Karena mereka banyak miss chance di babak kedua itu. Tapi saya melihat kekuatan utama dari Liverpool itu di tengah. Szoboszlai, McAllister, Curtis Jones, dan siapapun pemain yang bermain itu bisa mempertahankan kekuasaan mereka di lini tengah dengan pressing yang mereka lakukan. Maka itu di pertandingan dini hari tadi banyak sekali para pemain Newcastle yang gagal melakukan counter pressing. Dan di babak kedua itu memang tinggal menunggu waktu saja Liverpool mencetak gol, tapi ini proses golnya juga luar biasa pada saat McAllister intercept di lini tengah, membangun serangan, memberikan kepada Salah, dan para pemain Newcastle sama seperti gol pertama dari Liverpool yang Szoboszlai mencetak gol, hanya melihat Salah tapi tidak melihat pergerakan tanpa bola dari McAllister, sehingga McAllister bisa kembali menerima umpan dari Salah dan mencetak gol yang indah. Tentu dengan mencetak 2 gol Liverpool sudah pasti akan menang, karena kita melihat para pemain Newcastle sulit sekali create chances. Dan saya melihat para pemain Newcastle tidak bisa memainkan direct passing yang akurat untuk bisa membuka pertahanan dari Liverpool. Karena pertama mereka kalah pressing di tengah, kemudian direct pass mereka itu gak akurat. Dan justru Liverpool yang seharusnya mencetak gol lagi kan, karena ada peluang dari Diaz, ada peluang dari Salah juga yang hampir dia mencetak gol. Tapi ya saya pikir bagi Liverpool kan yang mereka butuhkan bukanlah 3 gol, tapi 3 poin. Dan Liverpool mendapatkan 3 poin lagi, artinya kemungkinan besar bulan depan Liverpool lah yang akan menjadi juara. Bagi Arsenal, kalau bisa menjadi runner up, saya pikir ya itu juga bukan merupakan prestasi karena 3 kali berturut-turut runner up. Tapi saya gak yakin dengan cara Arsenal bermain, bahkan jika nanti City tiba-tiba bangkit dan kejar, ya walaupun selisih poinnya dengan Arsenal juga tidak begitu dekat, tapi jika City sekarang mulai menang dan Arsenal sulit meraih kemenangan,
Jadi jangan kaget jika nanti Arsenal yang turun ke peringkat 3 dan City yang berada di posisi runner up, walaupun runner up itu ya nggak dapat pengakuan apapun. Tapi ya Arsenal memang sejauh ini hanya menjaga gelar dari tim lawan seperti yang mereka lakukan sebelumnya kepada City atau bagi City, dan kali ini mereka lakukan bagi Liverpool. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.